Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ridwan Nur Latif dengan NIM 2409269 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas B dari kelompok 4. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil praktikum eksperimen fisika dasar mengenai kapasitor. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana karakteristik arus listrik pada rangkaian RC? Yang kedua, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC? Yang ketiga, bagaimana karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC? Yang keempat, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC? Yang kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun secara seri dan paralel? Yang keenam, bagaimana rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama yaitu baterai atau power supply, dan dua lampu. Dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama. Dan setelahnya, lampu lainnya itu menyala menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Nah, tujuan percobaannya yaitu untuk mengetahui karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC. Yang ketiga, untuk mengetahui karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC. Yang kelima, untuk mengetahui karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun secara seri dan paralel. Yang keenam, untuk mengetahui rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama yaitu baterai atau power supply, dan dua lampu, dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup dengan menggunakan sumber arus utama, dan setelahnya lampu lainnya itu menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Nah, dasar teori. Kapasitor merupakan piranti elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Berdasarkan bentuknya, jenis kapasitor meliputi kapasitor plat sejajar, kapasitor bola, dan kapasitor silinder. Nah, kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan, tetapi terisolasi satu sama lain, dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan elektrik. Bahan-bahan dielektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Dalam rangkaian listrik, suatu rangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor sering disebut rangkaian RC. Nah, dalam rangkaian RC, arus tidak tunak berubah terhadap waktu. Nah, kapasitor plat sejajar terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh udara atau beberapa bahan dielektrik. Untuk kapasitor plat sejajar, kapasitansinya tergantung pada geometrinya diberikan rumus kapasitansi sama dengan epsilon dikali luas setiap plat dan dibagi jarak antar plat, di mana epsilon adalah permitivitas bahan antara plat kapasitor sejajar. Nah, ketika kapasitor keping sejajar telah terisi muatan hingga mencapai tegangan sumber, energi listrik tersimpan di dalamnya. Energi yang tersimpan dapat dihitung dengan rumus energi sama dengan setengah kapasitansi kapasitor dikali tegangan sumber yang dikuadratkan. Nah, untuk kapasitor rangkaian seri. Pada rangkaian seri, dua kapasitor atau lebih disusun secara seri dengan ujung yang saling disambungkan secara berurutan. Saat disambungkan, maka kapasitor memiliki nilai kapasitas yang berbanding terbalik dengan nilainya masing-masing. Jika rangkaian cukup banyak, maka semakin kecil nilai kapasitasnya. Namun, tegangan kerjanya menjadi lebih besar pada rangkaian seri. Rumusnya yaitu kapasitor rangkaian seri sama dengan C1 dikali C2 dibagi C1 ditambah C2. Nah, untuk kapasitor rangkaian paralel kapasitor adalah gabungan dua kapasitor atau lebih dengan menyatukan kutub-kutub yang sama. Pada kapasitor yang disambung secara paralel akan terjadi peningkatan nilai kapasitasnya. Total nilai kapasitasnya merupakan penyumlahan kapasitas dari masing-masing kapasitor. Sementara itu, pada rangkaian paralel tidak terjadi perubahan pada tegangan kerjanya. Nah, rumusnya yaitu kapasitansi
paralel sama dengan C1 ditambah C2. Nah, untuk prosedur percobaannya. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu LED, kapasitor dengan 2200 mAh dan atau 4700 mAh, mAh, mohon maaf. Lalu resistor power supply, kabel penghubung, alat ukur dan kamera. Nah, untuk prosedur percobaan karakteristik arus listrik pada rangkaian RC. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rangkai seperti pada gambar di atas. Yang ketiga, nyalakan power supply. Lalu yang keempat, siapkan kamera untuk merekam ampermeter pada saat saklar dibuka hingga jarum kembali ke semula. Nah, yang kelima, mulai mengambil data. Lalu yang keenam, ulangi percobaan dengan menggunakan kapasitor yang berbeda. Nah, prosedur percobaan karakteristik beda potensial pada rangkaian RC. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Lalu yang kedua, rangkai seperti pada gambar di atas. Yang ketiga, nyalakan power supply. Yang keempat, siapkan kamera untuk merekam voltmeter pada saat saklar dibuka hingga jarum kembali ke semula. Yang kelima, mulai mengambil data. Lalu yang terakhir, ulangi percobaan dengan menggunakan kapasitor yang berbeda. Prosedur percobaan karakteristik arus dan beda potensial, susunan kapasitor dan paralel. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, rangkai seperti pada gambar di samping. Yang ketiga, nyalakan power supply. Yang keempat, siapkan kamera. Mulai rekam bersamaan dengan dinyalakannya saklar hingga jarum ampermeter kembali ke semula dan voltmeter ke titik maksimum. Yang kelima, mulai mengambil data. Dan yang keenam, ulangi percobaan dengan menggunakan rangkaian yang berbeda. Nah, eksperimen 6 atau studi kasus. Nah, prosedur percobaannya yaitu siapkan alat dan bahan, rangkai seperti pada gambar di samping. Lalu yang ketiga, nyalakan power supply. Yang keempat, nyalakan saklar satu yang dirangkai secara seri. Kemudian, lihat apa yang terjadi pada LED 1 yang dirangkai secara seri. Lalu yang kelima, tunggu hingga LED 1 padam. Kemudian matikan saklar lampu. Lalu yang terakhir, nyalakan saklar 2 yang dirangkai secara paralel dan lihat apa yang akan terjadi pada LED 2. Nah, data hasil eksperimen. Pada karakter eh, pada karakter arus listrik pada rangkaian RC. Nah, untuk grafik kuat arus terhadap waktu pada rangkaian RC dengan kapasitor 4700 mAh. Nah, menunjukkan bahwa semakin kecil arusnya, maka waktunya akan semakin lama. Nah, begitupun sama halnya dengan grafik kuat arus terhadap waktu pada rangkaian RC dengan kapasitor 2200 mAh, yang dimana semakin kecil kuat arusnya, maka waktunya akan semakin lama. Nah, jika kedua grafik digabungkan, maka grafik yang paling linear adalah grafik dengan kapasitor 4700 mAh. Nah, karakteristik arus yang lebih lambat pada kapasitor 4700 mAh mencerminkan kemampuan kapasitor yang lebih besar untuk menyimpan lebih banyak muatan, yang berarti lebih banyak energi yang dilepaskan dengan waktu yang lebih lambat. Sebaliknya, kapasitor dengan 2200 mAh memiliki kapasitas penyimpanan muatan yang lebih kecil, yang memungkinkan muatan dilepaskan dalam waktu yang lebih singkat, sehingga peluruhan arus lebih cepat. Nah, untuk beda potensial pada rangkaian RC. Nah, di sini ada grafik grafik tegangan terhadap waktu pada rangkaian RC dengan kapasitor 4700 mAh. Nah, grafik menunjukkan bahwa semakin besar tegangan, maka waktunya akan semakin lama. Begitu pula dengan grafik tegangan terhadap waktu pada rangkaian RC dengan kapasitor 2200 mAh. Nah, jika kedua grafik digabungkan, maka yang paling linear adalah yang 4700 mAh. Nah, dengan keterangan semakin besar kapasitas kapasitor, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tegangan maksimum karena dapat menyimpan lebih banyak muatan pada tegangan tertentu dan konstanta waktu bertambah sehingga memperlambat proses pengisian. Hal ini juga dapat dilihat dari grafik tegangan pada kapasitor 4700 mAh akan naik lebih lambat dibandingkan pada kapasitor 2200 mAh.
Nah, untuk rangkaian satu, seri satu kapasitor. Pada grafik kuat arus terhadap waktu pada rangkaian RC satu kapasitor, grafik menunjukkan bahwa eh, semakin kecil kuat arusnya, maka waktunya akan semakin lama. Nah, untuk grafik tegangan terhadap waktu pada rangkaian RC, satu kapasitor menunjukkan bahwa semakin besar tegangannya, maka waktunya akan semakin lama. Nah, untuk rangkaian dua, yaitu paralel dengan dua kapasitor. Grafik kuat arus terhadap waktu pada rangkaian RC paralel dua kapasitor menunjukkan bahwa semakin kecil eh, kuat arusnya, maka waktunya akan semakin lama. Dan untuk grafik tegangan terhadap waktu pada rangkaian RC, paralel dua kapasitor menunjukkan bahwa semakin besar tegangannya, maka waktunya akan semakin lama. Untuk rangkaian 3, yaitu seri dua kapasitor. Nah, pada grafik kuat arus terhadap waktu pada rangkaian RC, seri dua kapasitor menunjukkan bahwa semakin kecil kuat arusnya, maka waktunya akan semakin lama. Nah, untuk eh, grafik tegangan terhadap waktu pada rangkaian RC, seri dua kapasitor menunjukkan bahwa semakin besar tegangannya, maka waktunya akan semakin lama. Nah, ini grafik jika eh, kuat arusnya, kuat arus terhadap waktu rangkaian RC digabungkan, dan ini adalah grafik tegangan terhadap waktu pada rangkaian RC digabungkan. Nah, pada awal proses pengisian harus memiliki nilai maksimum karena tegangan pada kapasitor masih nol. Seiring waktu berjalan harus semakin kecil karena tegangan kapasitor meningkat. Mengurangi perbedaan tegangan yang mendorong arus melalui kapasitor. Proses tersebut dipengaruhi oleh konstanta yang menentukan kecepatan penurunan arus. Nah, tegangan pada kapasitor meningkat selama pengisian, sehingga perbedaan tegangan yang mendorong arus melalui resistor berkurang. Akibatnya arus semakin kecil seiring waktu. Nah, kesimpulannya, kapasitansi total dalam rangkaian RC menentukan dinamika arus dan tegangan. Kapasitor dengan nilai kapasitansi yang lebih tinggi akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk peluruhan, karena ia menyimpan lebih banyak muatan dibandingkan kapasitor yang lebih kecil, yang memiliki waktu peluruhan yang lebih cepat. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.